Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Masya Allah ketemu Ustazah yang suaranya merdu, Amin. cantik jelita, Masya Allah, yang cantik lahir batin tentunya. Insya Allah, amin, amin, amin. Ustazah Fatma Saroya. Nah, beliau ini dari apa istilahnya, pembina, pemilik, apa Ustazah nih? Dari MTNI, ketua Yayasan Majelis Taklim Nurul Ikhlas Curug Cibinong. Alhamdulillah, karena kami juga sudah berlegalitas, namanya MTNI CC. Alhamdulillah. Ya, silahkan Ustazah nih. Kita hari ini bincang-bincang hangat di tengah-tengah apa nih? Udah malam ya nih. Hari ini kita habis pulang dari Luiliang dan memang suasananya dingin dan lapar. Mencekam. Lapar. Alhamdulillah saya udah makan Ustazah. Jadi alhamdulillah sudah mulai banyak ide yang mau ditanya ke Ustazah nih hari ini. Ya. Bertepatan hari ini Selasa 28 Juni 2022. Ustazah Fatma berserta tim hari ini sudah turun langsung ke Luiliang, bencana banjir bandang di sana. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang di sana terdampak sangat banyak. Ya memang belum sepenuhnya mendapat bantuan ya Ustazah ya. Iya betul. Nah ini kita juga mau lebih banyak tahu lagi dari MTNI sendiri itu bagaimana Ustazah awal mula mendirikan MTNI di tengah-tengah warga ya, masyarakat di Cikaret yang waktu itu konon ceritanya yang masih horor gitu ya Ustazah. Boleh diceritakan Ustazah? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu Aida yang cantik jelita, solehah, calon penghuni surganya Allah. Amin. Rekanan kita dalam sosial selalu ada di mana saja, udah kaya atau serba. Masya Allah. Suasana jadi hangat ya Bu Aida ya, walaupun sempat dingin-dingin tadi kita ya. Laju kendaraan yang membawa kita ke ujung kampung di Purasari ya, di sebuah pondok pesantren, ya. Itu hati bagaimana tuh tadi Masya jalan? Allah, itu jalanan gelap gulita, lumpur hampir setengah motor, jalanannya ngepot. Tapi begitu kita ambil air wudhu, serasa di mana gitu, dinginnya. Masya Allah. Tapi ada satu cerita Bu Aida. Tadi saya kan naik tuh ke atasnya, belum cerita tentang MTNI ya. Ketika saya naik motor, kan kita di bareng tuh sama tim diangkut sama anak-anak pendaki gunung. Saya ingat masa lalu Bu Aida. Ustazah ini dulu mudanya tukang naik gunung. Masya Allah. Dan ketemu jodohnya pun di gunung ya kalau nggak salah. Ya bukan rahasia aja nih. Gitu, Masya Allah. Ya itulah. Akhirnya saya sempat titip pesan ketika tadi sempat berpisah sama anak-anak. Dikasih uang nggak mau. Ya itulah jiwa sosial para pendaki gunung, sejatinya memang hidupnya ikhlas gitu ya. Bukan tujuan duniawi, karena di gunung itu bukan nyari mall, nggak ada mall di gunung, jadi cari uang tuh bukan di gunung, di gunung justru malah bersusah-susah ya. Baik Bu Aida, terkait dengan kegiatan tadi, alhamdulillah syukurillah atas nama pribadi dan atas nama pembina ketua yayasan daripada Yayasan MTNI CC. MTNI CC apaan sih Bu Aida? Majelis Taklim Nurul Ikhlas Curug Cibinong. Iya, dan saya sendiri yang mengetuainya, Masya Allah. Bu Aida tim rempong. Tim rempong, bawa panci, bawa penggorengan, tempe bacem. Masya Allah, tak jauh dari Ibu Menteri Pertempean. Baik, segala aneka tempe ada di saya. Iya. Memang sih kalau bicara tentang MTNI dulu memang awal saya itu orang Betawi asli. Saya dari Depok hijrah ke daerah tersebut, Curug ya, Pakansari. Itu di akhir tahun 2002. Nah, akhir tahun 2002. Dan jadi saya berkiprah dulu, saya ngontrak rumah Bu Aida. 20 tahun ya Ustazah? Hampir. Terus saya mendirikan sebuah, ya awalnya sih di rumah ngaji dengan anak-anak, dengan anak saya pribadi. Terus karena Ustazah ini dulu backgroundnya memang dari pesantren juga kan Ustazah? Insya Allah. Di Boyo apa Ustazah nih? Berhasil kita ngumpulin anak-anak ngaji, itu baru anak kita doang. Akhirnya terkumpullah tetangga nitip katanya, titip lambat tahun penuh. Yang namanya kontrakan kan ruangannya cuma 3 tuh. Ya akhirnya di ruang yang 3 itu
anak-anak banyak, ternyata makin banyak. Walhasil Allah punya kuasa, Allah punya cara, bantuan Allah. Yang penting bagaimana tujuan kita awal. Allah lebih ngelihat kepada hati, Allah lebih tahu kebutuhan kita. Makanya kalau segala hal ihwali itu nawaitu dulu Bu Aida, wa may yattaqillah yarzuq min haitsu la yahtasib. Kalau kita udah nawaitunya Allah, tawakal sama Allah, maka rezekinya Allah yang ngatur tuh, nggak disangka-sangka datang tuh kiri kanan. Akhirnya di perjalanan 1 tahun kita hampirlah, belumlah 1 tahun kita ngontrak, kita dikasih tanah sama seseorang, Allah yarham, saat ini beliau sudah karena perjuangannya Ustazah, meninggal dunia. Iya, juga. Akhirnya kita bangun majlis taklim, ya awalnya dari bambu Bu Aida, dari kayu kelapa gitu ya, dan bentuknya pendopo. Dan jadi awal mula dulu tanah itu cuma berapa ya Ustazah ya? Di sana 200 di sana awal-awal ya mungkin 200 meter ya. Iya, sekitaran itu 200 ribu. Hampir 1.000, Masya Allah. Merembet banyak. Iya, alhamdulillah. Diberikan kesempatan saya tuh nyicil tanah sama keluarga besar yang punya tanah tuh. Akhirnya saya nyicil bismillah, Masya Allah, alhamdulillah, syukurillah. Lambat laun ya kita pindahin deh harta kita. Sejatinya cuman pindah tempat doang. Betul. Ya kita jadiin pesawat. Nah, itu bertepatan kita dirikan ketika itu Murabina Ki Haji Muhammad Arifin Ilham ikut serta dalam restu mendirikan majlis taklim tersebut bertepatan di tanggal 11 Mei 2003. 11 Mei 2003. Nah, jadi itu momentum lahirnya MTNI secara resmi ya. Padahal sebelumnya sudah ada kegiatan. Betul. Karena di momen itulah doa banyak para alimil ulama yang kurang lebih ketika itu kan di kampung ya, di dalam kampung, tapi tepatnya di kota, di kabupaten. Kota, tapi kayak terlindungi oleh alam, seperti kayak sekolah alam saya ngeliat di sana tuh. Alhamdulillah. Karena tidak kurang-kurang dari pagi sampai malam. Itu namanya anak kecil penuh terus. Masya Allah, jadi mulai dari anak-anaknya ngaji, ibu-ibunya ngaji, anak mudanya, bahkan tengah malam pun ya itu kalau kita malam Jumat ya terkhususnya itu anak-anak mudanya ya, ikhwan dan akhwatnya tuh ngaji bareng yang Masya Allah sadu banget itu kalau dengar. Ngapain tuh Bu Aida? Ya itu tadi anak-anak tuh ada marhabanan, maulid gitu ya Allah. Kayaknya tempat Ustazah Fatma ini sekarang di Majelis Nurul Ikhlas nih tidak pernah henti dari pagi sampai malam dan itu mungkin dulu masih ke seminggu berapa kali. Kalau sekarang kayaknya setiap hari hampir setiap apalagi hari. sekarang ada mainan anak-anak itu loh, prosotan, ada ini munder-munderan, jadi anak-anak tuh penuh dari buka tutup MTNI jam 6 pagi sudah muridnya banyak. Bukan main, sampai salah satu ustazah Saraif bilang gini, rumah ustazah tuh nggak pernah ada tutupnya ya katanya, open selalu ya. Memang ya seperti itulah keadaannya. Tapi bukan hanya kegiatan majlis taklim Bu Aida, kita juga bergerak di bidang sosial dan sudah beberapa kali kita melakukan kegiatan sosial. Banyak hal ya, dari santunan yatim, duafa, hitanan masal. Insya Allah nanti ke depan kita akan melaksanakan nikah masal. Jadi buat jomblo-jomblo ya silakan menghubungi. Ya jomblo-jomblo senyum-senyum aja deh. Tapi kalau yang udah hitan jangan hitan lagi Bu Aida. Sempat ada waktu di wilayah Jasinga kita melaksanakan kegiatan sosial itu, hitanan masal. Ada salah satu peserta hitan itu gagal Bu Aida, gagal hitan gitu. Masya Allah, pokoknya saya salut dengan tim dokter saya yang memang ahli ini ya, ahli bedah ya, di bekerja sama dengan tim dokter dari Ponorogo, ya Badar Ponorogo. Masya Allah. Menggunakan kalimat Badar karena ingin menjadi bagian daripada perang Badar, mujahid perang Badar. Jadi dari MTNI sendiri ini punya tim khusus untuk sosial. Bencana, di Pusko Dapur Umum. Ini ada Al-Badar. Al-Badar itu diambil dari kata yang tujuannya adalah bulan purnama. Bulan purnama kan menyinari. Ya seperti itu. Bundar, Masya Allah, Jamilah Jidan. Masya Allah. Oke, di kebidangan sosial ini tuh tadi saya lanjut ya, di Jasinga tuh gagal karena dulu ya mungkin anak tuh gerak-gerak atau bagaimana ya gagal hitan. Akhirnya ditanggulangi oleh para dokter. Bismillah 100 peserta hitan. Alhamdulillah bekerja sama dengan
Kita sering tuh dengan Karang Taruna Supak yang berada di wilayah Jasinga pada kesempatan itu. Pernah juga kita melaksanakan kegiatan hitanan massal di wilayah Kerawang. Sama juga bekerja sama dengan anak-anak remaja masjid. Saya salut deh pokoknya dalam gerakan-gerakan itu, dan mudah-mudahan ketularan yang lain, tempat-tempat lain, karena memang kita jiwa-jiwa yang bukan mencari keuntungan ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridho ya dengan jalan-jalan kita, dan Allah berkahi ya. Yang terpenting Allah ridho deh. Kalau Allah udah ridho semua akan mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang setiap kegiatan di MTNI maupun Al-Badr sendiri itu dadakan, tapi masya Allah gitu ya. Tang ting tung donasi tuh. Karena tadi ya jamaahnya ini yang dari tahun ke tahun melihat perkembangannya MTNI ini masya Allah. Nah mungkin dari situlah ibu-ibu ini terutama jamaah MTNI tergerak untuk ya kayak gini ya. Tiba-tiba ini kita mau ke Lewiliang gitu loh. Perlu mukena ini tang ting tung udah langsung ngelis gitu tiba-tiba. Masya Allah. Karena kita mau terjun. Sebelum kita melaksanakan itu kita harus ada kunjungan dulu ya. Betul. Survei ke sana apa yang dibutuhkan, langsung kita berada di sana. Jadi itu harus di-up di grup-grup WA kita. Dan satu sisi Bu Aida kembali kepada niat. Dan ketika kita menjadi satu ada di baris depan, kita harus punya tujuan. Bilang konsep saya dalam bergerak itu inginnya mengikuti selalu ingin ikutnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya kabura maqtan Allah an taqulu ma la taf'alun. Jadi kebencian besar di sisi Allah kalau kita melakukan antakulu, kamu bicara, ngajak tapi kamu tidak melaksanakannya. Jadi kitalah yang memulai gitu. Nanti selebihnya mereka ngekor karena percaya amanah harus disampaikan. Betul. Besar kecilnya kita harus sampaikan gitu. Dilaporkan, dan itulah yang kita jaga sampai komitmen itu kita jaga sampai sekarang ya. Nah, ini itu berangkat dari konsep ustazah dan konsistennya ustazah bersama timnya ini yang membawa sampai sekarang MTNI itu selalu terdepan ya, saya melihat. Insya Allah ada di posko bencana, ada di hitan massal, dan ini dengar-dengar mau ada hitan massal besar sepertinya Ustazah. Insya Allah. Ini kemarin ya dengar-dengar. Cuma kalau dadakan kan kita nggak bisa juga ya. Insya Allah. Karena kemarin terkait dengan pandemi selama 3 tahun ya Bu Aida, akhirnya kita menghadapi banyaknya permintaan dari para orang tua sebanyak 285 peserta yang sudah ada daftar antrian. Pada akhirnya pada protes kapan sementara kan dokter-dokter kita ahlinya baru mencapai 10 dan dibantu dengan para medis lainnya, para bidan gitu ya. Alhamdulillah dari kita sering up kegiatan-kegiatan yang real bener-bener gitu, akhirnya banyak orang yang datang ke rumah ingin menawarkan betul. Bukan kayak para medis gitu, ingin membantu juga. Saya bilang medisnya ya. Insya Allah. Saya bilang insya Allah nih ke depannya punya rencana kita akan kembali, dan alhamdulillah kemarin sudah juga jalan. Tadi rencana kita 1 bulan tuh cuma 20, ternyata protes keras akhirnya 50 orang. Dah sempat 100 bahkan lebih. Alhamdulillah. Ya modalnya semuanya pokoknya para insan dermawan, karena dalam hal ini tidak hanya tenaga medis ya, kita juga kan butuh hal lain ya yang kita alokasikan kepada peserta hitan, bantuan-bantuan seperti goodie bag ya, yang saya tahu itu ada goodie bagnya untuk anak-anak yang di dalamnya ada baju koko, ada sarung dan ada minuman-minuman untuk mereka, dan bahkan pasti ada angpaunya. Ini yang ditunggu anak-anak nih. Iya betul, sekedar membahagiakan. Insya Allah ikut sunnah Rasul. Betul, karena kan ini udah dekat-dekat mau liburan sekolah nih Ustazah. Betul. Nah biasanya udah high season nih yang daftar. Kapan nih mau dibuka lagi? Betul. Insya Allah dalam bulan dekat ini, karena kita menghadapi besok insya Allah acara Idul Kurban Idul Kurban juga kita Masya Allah kita potong Idul Kurban di MTNU tidak pernah wajib kudu always bahkan kita memang sudah membangun supaya ada kemauan untuk berkurban, bukan kurban perasaannya. Selama ini kan kurban perasaan. Itu menyakitkan. Masya Allah. Sangat menyakitkan. Sakitnya di mana tuh Bu Aida? Tuh di sini. Oh gitu ya, bukan. Masya Allah Bu Aida tuh emang kalau bikin gitu. Bu Aida, jadi insya Allah kalau Idul Kurban itu kita di dalam majelis sendiri memberdayakan jamaah
untuk nabung buat kurban. Bahkan ada juga yang udah nabung tapi tahun ini tidak bisa ikut kurban karena tabungannya belum lengkap, belum cukup. Akhirnya tanya Ustazah, untuk berikutnya. Insya Allah barangkali yang tadi niatnya kambing ya, jadi sapi atau onta. Insya Allah. Onta belum pernah terjadi nih, saya pengen lihat juga sih. Kita bisa mendatangkan onta ya buat kurban di tempat kita. Insya Allah. Nah ini kurang lebih MTN itu seperti itu kegiatannya. Bapak dan Ibu mungkin berkenan hadir ya. Pengen tahu nih MTNI di mana sih gitu. Mangga, jangan lupa bawa donasi yang banyak karena kegiatan kami banyak. Ada khitan, terus ada mendekati Idul Kurban dan juga Ustazah ini kan ada kegiatan rutin juga tuh. Seingat saya ada santunan anak yatim, jompo. Iya betul. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, sampai sekarang tuh yang masih berjalan ya Ustazah. Alhamdulillah. 120 santri yang dibantu insyaallah. Insyaallah. Mohon doanya semuanya dan kontribusinya. Sejatinya kalau kita ada kemauan untuk membantu, kita tuh lagi bantuin diri kita sendiri. Betul. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Ya, Allah firman dalam Al-Qur'an, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi." Ya, apa yang harta yang ada pada diri kita tuh akan habis. Tapi ada yang berkekalan, yang mana yang kita tujukan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu diantaranya kaum muslimin wal muslimat. Insya Allah itu berkekalan nanti sampai di akhirat. Wa ma indallahi baqi. Di sisi Allah yang disimpan untuk urusan Allah, bukan berarti Allah nggak kaya, Allah Maha kaya. Cuma Allah lagi uji kualitas kita. Mana yang bilang cinta sama Allah? Orang tuh kalau udah cinta sama Allah, dia bukan hanya melaksanakan yang 5, Bu Aida. Pastinya. Ya, sholat itu bisa dipertanyakan kalau masih tangannya pelit. Iya. Ya, sholat baru sampai leher. Karena itu buat diri sendiri. Ya, bagaimana gitu. Sosialnya? Betul. Ya, inilah mungkin MTNI ini saya melihatnya salah satu yayasan majelis taklim dan zikir yang unik. Uniknya begini. Mungkin kalau punten di tempat lain tuh yang ngaji aja ya malam Jumat ini enggak include gitu loh, di dalamnya tuh ada turun ke bencana gitu, ada buka dapur umum gitu, dan tadi ada khitan sampai mungkin keliling Indonesia. Dan herannya juga gini, buat Bapak Ibu yang pengen tahu lebih dalam, kita tuh pernah sampai ke Lombok ya, bencana alam ke Lombok, ke Palu nih, tsunami. Dari emak-emak semua loh ini. Masya Allah. Nah ini mungkin plusnya saya melihat MTN itu seperti itu saja. Jadi ini di tengah-tengah masyarakat yang kredit penduduknya, ada sebuah taman. Saya melihatnya taman yang seperti, pasti akan rindu teman-teman semua yang pernah di sana. Termasuk Bu Aida ya. Betah. Datang ke sana tuh pasti harus makan. Gitu ya. Itu jadi kalau nggak makan atau pulang kita dengan kondisi lapar tuh kayaknya yang punya rumah nggak rela gitu. Betul. Acara basaudan, acara taklim yang setiap Kamis pun kita tuh selalu terhidang apapun lah itu, dan kita serasa di rumah sendiri. Alhamdulillah. Memang harus membentuk itu ya. untuk nyaman, enak gitu ya, seakan rumah sendiri. Memang harus itu. Memang harus ada hablum minan nas wa hablum minallah. Ada hubungan dengan manusia, kemudian hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cipta ketika udah merasakan nyaman dengan manusia, insya Allah dengan Allahnya ridha, insya Allah. Dan karena setiap orang di sana tuh dijamu dengan pastinya enak, itu kayaknya rezekinya nggak putus-putus. Amin. Gini, padahal kalau dilihat-lihat ya Ustazah ya punten gitu, bukan Ustazah juga ngajinya ya di lingkungan perkampungan lah, bukan yang mesti di hotel bintang 5. Oh pernah juga sih, karena sering di Hong Kong ya, di Singapura, di Hong Kong, di Singapura gitu. Cuma kan Ustazah ini dikembalikan ke jamaahnya. Jadi yang kita ini yang kayaknya yang tambah sejahtera. Amin. Gitu. Kembali kepada nawaitu kita, Baida, nawaitu kita. Insya Allah mudah-mudahan. Bahkan ya turut berbelasungkawa untuk teman-teman saya BMI Hong Kong yang belum lama juga meninggal dunia ya. Masya Allah. Kita itu ngaji lewat online, terus kemudian terkadang kita temu muka kopi darat lah. Suka ya. Pengen nangis ya Ustazah ya. Teman-teman TKW di sana ya. Soalnya mereka pengen itu sulit. Ilmu aja nyolong-nyolong gitu. Ya, nyuri waktu sulit karena kondisi kerja. Bahkan kadang suami saya suka gini, ngapain sih malam-malam masih megang-megang HP aja, padahal bukan sedang chatting-chattingan. Saya ingat Bu, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu ya ta ilal akhiril ayat. Itu nanti kan tangan kita
yang bicara, mulut kita terkunci. Saya bilang, Abang, aku bukan lagi main HP, aku lagi online ngajar gitu. Masya Allah. Bagi saya itu suatu kesempatan dan suatu hadiah terbaik dari suami, memberikan kesempatan saya tengah malam saya masih ngajar lewat online untuk teman-teman saya di luar sana ya, di luar daripada Indonesia, di luar negeri sana. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk mereka yang ada di sana, para pejuang-pejuang devisa ya, pejuang devisa. Ada dari negeri kita juga melihat kepada kondisi-kondisi mereka yang di sana. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam rangka taat, dalam ibadah, menjaga akidahnya. Insya Allah, amin. Karena memang di sana tuh kalau ngelihatnya cuma kerja-kerja, ada hal yang gersang mungkin ya. Jadi perlu sampai didatangkan ulama-ulama dari Indonesia. Ya, betul. Ya. Dan untuk diketahui nih, teman-teman Ustazah Fatma tuh punya tim yang hebat, maksudnya dari suami, anak, semua tuh dukung. Jadi kalau pergi tim komandannya pegang ambulan tuh Bang Bayu, suami. Dan Ustazah dengan timnya ini benar-benar saya ngelihatnya enjoy aja gitu, mau perjalanan jauh gitu ke Semeru ya waktu itu. Alhamdulillah, melipir ke Semeru, pulang kita ambil tabarukan, kita ziarah. Jadi selalu ada kesempatan kita bersosial masyarakat dalam rangka taat ya, membantu berukhuwah Islamiyah ya, membangun silaturahim dengan sesama umat. Kemudian kita juga tabarukan, Bu Aida. Kita mampir melipir sambil ziarah, mengetahui jejak-jejak sejarah daripada alimul ulama terdahulu gitu. Makanya kita ambil tabarukan, mampir dulu, kita ziarah dulu. Itu kita ambil keberkahan deh. Pokoknya waktu nggak ada yang tersisa. Jadi kalau orang luar bilang time is money ya, saya berusaha pun seperti itu. Jadi saya lakukan waktu-waktu itu dimanapun, kapanpun, di kondisi apapun, untuk tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Siar dan dakwah tetap lanjut. Insya Allah. Karena selama pandemi pun alhamdulillah tahlil tetap berjalan. Alhamdulillah, tetap kita prokes juga, hanya saja memang dibatasi, tetap prokes, cuma ya tetap hadir, tidak harus menjauh dari majelis taklim karena kita butuh untuk itu. Kayaknya ruh kita. Seminggu nggak datang aja, kayak saya pernah ada sekali datang, itu kayaknya rindu banget. Alhamdulillah. Karena tadi benar-benar lokasinya majelis taklim Nurul Ikhlas ini di tengah-tengah perkampungan padat. Ada taman yang indah, luas gitu ya. Ada pendopo yang kalau masuk ke dalam tuh orang udah betah. Mau pulang jam berapa aja. Gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, baik. Monggo Ustazah, ada yang perlu disampaikan lagi? Insyaallah, alhamdulillah, syukurillah atas waktunya Bu Aida dan tim kru semuanya. Melalui channel ini mudah-mudahan menjadi syiar dakwah, memperkenalkan Yayasan MTNICC dan organisasi sosial kemanusiaan Al-Badr MTNICC bergerak di bidang sosial. Semua kita bergerak dalam rangka untuk membantu orang-orang yang lemah, terutama ya Bu Aida. Mudah-mudahan terbantukan dengan kehadiran Al-Badr, MTNICC dan kehadiran kita semua atas kontribusi semua dari insan dermawan, donatur yang udah memberikan sumbangsihnya, ya doanya, ya finansialnya, ya semua materi spiritual kepada Yayasan MTNICC. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas berlipat ganda pahalanya, terkabul segala hajatnya, sehat afiat, bahagia menyertai hari-hari dunia hingga akhirat. Inilah MTNI. Doain mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya, bisa bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin banyak sekali yang masih harus diperbaiki, diberikan tambahan ya mungkin. Insyaallah. Nah, ini buat ibu-ibu yang pastinya menambah ilmu agama, Ustazah ini selain memberikan tausiah yang ilmunya Masya Allah banyak gitu, dan di sana juga disiapin loh mau belajar memanah, mendayung, apalagi Ustazah? berkuda semua sunnah ya. Kita harus kuat, harus membentuk insan yang kuat lahir dan batin ya. Dengan kita ngaji, ruh kita jadi kuat. Kita kadang-kadang menterbengkalaikan tentang ruh. Asupan ruh itu ibadah. Ya, kalau kita lalai dikit aja, ruh tuh nagih, cuma kita aja yang nggak peka. Itu kan bahasa cintanya Allah. Iya, karena tadi ya dalam tubuh yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat in corpore sano. Ya, gitu. Mensano in corpore sano. Ya mungkin Bu Aida, mohon maaf lahir batin. Terima kasih juga sama
Mas Aji dan tim yang sudah memberikan kesempatan kepada MTNI ya hari ini hadir. Next time kita akan memberikan lagi progres apa kegiatan-kegiatan yang akan ini ya dilakukan dari MTNI. Demikian, mohon maaf lahir batin bila ada salah-salah kata karena kesempurnaan dan hanya datang dari Allah semata. Kami tempatnya salah ya Ustazah. Iya. Sama-sama Bu Aida. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.